Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahya Mufarija, NIP 2019-1033 dari IAIN Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan mereview isi dari buku bimbingan dan konseling SMP untuk kelas 9, yaitu dari Yulita Rintiastini dan Suzy Yulia Charlotte. Baik, langsung saja. Yang pertama, pada bab 1 saya akan membahas Tuhanku dan Tuhanmu. Pada bab 2 saya akan membahas gaya remaja yang sehat. Bab 3 peran gender. Bab 4 kejujuran. Bab 5 karir masa depanku. Bab 6 kemana setelah SMP. Bab 7 pilihan masa depan. Bab 8 mengatasi konflik dalam diri dan lingkungan sekitar. Dimulai dari bab 1, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. Pemahaman terhadap Tuhan atau agama itu dimulai pada saat anak beranjak remaja. Iman adalah yakin dan percaya kepada Tuhan, utusannya, kitabnya, dan lain-lain berkaitan dengan apa yang diwahyukannya. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan kepada Tuhan yang Maha Esa dapat dilakukan dengan cara mengenal Tuhan, mengembangkan dan mendalami ilmu tentang Tuhan, dan mengatasi tantangan dengan beribadah pada Tuhan. Ibadah yang diperintahkan Tuhan memiliki banyak makna bagi orang yang melakukannya, diantaranya sebagai bentuk ketundukan kita kepada Tuhan, sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan, dan sebagai bentuk komunikasi serta pengharapan kita kepada Tuhan. Pada bab kedua, yaitu gaya remaja yang sehat. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua itu tergantung pada bakat, kemampuan, dan usaha tiap orang untuk mewujudkannya. Pengertian seks. Seks adalah pembedaan jenis kelamin yang telah ditentukan oleh Tuhan, kodrat Tuhan. Sedangkan gender adalah pembedaan jenis kelamin menurut peran dan tanggung jawabnya. Agen yang berperan dalam sosialisasi peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan antara lain media massa, lingkungan, sosial, dan budaya. Peran gender adalah peran yang dituntut oleh masyarakat untuk ada pada seorang laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender adalah pembedaan, penyingkiran, pembatasan atau sikap pilih kasih yang dilakukan seorang kepada orang lain karena alasan jenis kelamin. Diskriminasi gender di sini dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu secara langsung, secara tidak langsung, dan sistematik. Diskriminasi secara langsung terjadi jika seseorang diperlakukan berbeda secara terbuka dan langsung sebagai akibat perilaku, sikap, dan aturan. Misalnya, pernyataan bahwa perempuan itu tidak diberi tugas di bagian mesin karena tidak cocok dengan sifat mereka yang lemah lembut. Kemudian, diskriminasi secara tidak langsung. Diskriminasi secara tidak langsung ini terjadi jika suatu peraturan atau kebijakan yang bersifat umum namun berakibat positif bagi kelompok atau jenis kelamin tertentu dan berakibat negatif pada kelompok atau jenis kelamin yang lainnya. Kemudian, diskriminasi sistematik. Diskriminasi sistemik. Diskriminasi sistemik di sini terjadi sebagai hasil ketidakadilan yang berawal dari sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat secara turun-temurun. Diskriminasi ini terjadi mungkin secara tidak sengaja dan tanpa disadari, tetapi berakibat buruk pada korbannya.
Ditinjau dari bentuknya, diskriminasi gender terdiri ada beberapa jenis, diantaranya subordinasi, marginalisasi, stereotip atau label negatif, domestikasi, dan kekerasan. Subordinasi berhubungan dengan hak politik, pengambilan keputusan, dan pengendalian kekuasaan. Meskipun jumlah kaum perempuan melebihi 50% dari penduduk, posisi mereka tetap ditentukan dan dipimpin oleh kaum laki-laki. Bentuk diskriminasi ini tidak saja dalam lingkup global, melainkan juga dalam lingkup lokal seperti masyarakat dan rumah tangga. Sedangkan marginalisasi pada dasarnya merupakan usaha meminggirkan atau merendahkan suatu gender agar tidak memiliki posisi dalam kehidupan. Contohnya, pekerjaan yang bernilai ekonomis rendah seperti pembantu rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Marginalisasi terjadi dalam budaya birokrasi dan persaingan hidup. Kemudian, stereotip atau label negatif salah satu bentuk ketidakadilan budaya, yakni pemberian label yang memojokkan suatu gender sehingga berakibat negatif pada posisi dan kondisinya. Domestikasi merupakan suatu hubungan dengan pekerjaan di dalam rumah tangga. Pada umumnya, perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan domestik. Bahkan perempuan yang bekerja di luar juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak dan mencuci. Kekerasan ini terdapat berbagai bentuk kekerasan akibat adanya perbedaan gender. Pertama, bersifat fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan, bahkan pemotongan alat vital. Kedua, bersifat non-fisik seperti pelecehan seksual. Kekerasan merupakan suatu serangan terhadap fisik atau mental psikologis seseorang. Kekerasan berbentuk fisik seperti pemerkosaan, penganiayaan, serta kekerasan mental seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan. Kemudian pada bab 4 yaitu kejujuran. Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulus, tidak culas, dan lurus hati. Dalam praktiknya, jujur terbagi menjadi 3, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Suatu perbuatan hanya bisa disebut baik apabila tujuannya itu baik. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang baik dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan juga baik, dan keadaan sekitar termasuk orangnya itu juga dalam keadaan baik. Seseorang itu harus jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhannya. Jujur kepada diri sendiri adalah suatu sikap memperlakukan diri dengan baik, yaitu mengakui kelebihan dan kekuatan serta kekurangan atau kelemahan diri kita sendiri. Jujur kepada orang lain adalah memperlakukan orang lain dengan semestinya, tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Jujur kepada Tuhan adalah mengakui fakta bahwa Tuhan itu esa dalam segala sifat-sifatnya yang agung, seperti Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kemudian pada bab 5 yaitu karir masa depanku. Menentukan pilihan karir yang ingin dicapai di masa depan merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan pada masa remaja. Keuntungan yang diperoleh antara lain adanya keleluasaan waktu untuk menyesuaikan pilihan karir dengan bakat dan minat. Dengan merencanakan pilihan karir sejak masa remaja, seseorang itu akan dapat melakukan persiapan secara semaksimal mungkin. Untuk menggapai sebuah kesuksesan, kita tidak bisa hanya menunggu datangnya peluang atau bersikap pasif. Kita harus menyambut peluang itu, kita harus aktif mengejar dan menggapainya. Kesungguhan dan kerja keras merupakan kunci dalam meraih sebuah kesuksesan. Jika ingin sukses, seseorang harus berani untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif dalam
melihat kenyataan di sekitarnya. Dengan berpikir positif, seseorang akan mempunyai semangat yang kuat untuk menikmati kehidupan. Dalam kehidupan, kita diharapkan untuk saling mencintai, namun sering dilupakan bahwa kita hanya dapat mencintai orang lain apabila kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri tidak berarti bahwa kita egois, hanya menjalankan hal-hal yang menarik minat pribadi dan selalu mendahulukan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti kita harus mempunyai identitas diri dan dapat menghargai diri sendiri serta dapat menerima kelebihan dan kelemahan diri kita masing-masing. Kemudian pada bab 6 yaitu kemana setelah SMP. Menurut John Wiesenthrope, sekolah memegang peran yang cukup penting bagi perkembangan intelektual, keterampilan sosial, dan menunjang dunia kejuruan yang ingin kita masuki. Selain mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan kejujuran, sekolah juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan remaja. Berdasarkan jenjang pendidikan, SLTP atau SMP itu merupakan jenjang tertinggi pendidikan dasar di samping TK dan SD. Setelah SMP, jenjang berikutnya adalah SLTA dan perguruan tinggi yang merupakan pendidikan menengah tinggi. Berdasarkan jenis SLTA terbagi dua, yaitu ada SMA dan ada SMK. Sekolah swasta adalah sekolah yang dikelola oleh pihak swasta, sedangkan sekolah negeri adalah sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Akreditasi sekolah adalah hasil proses penilaian secara menyeluruh terhadap kelayakan dan kinerja atau hasil kerja sekolah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian pada bab 7 pilihan masa depan. Profesi adalah suatu ciri khas kemahiran yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu. Antara satu profesi dan profesi lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sebuah profesi akan menjadi sesuatu yang sangat berharga apabila bermanfaat bagi masyarakatnya. Profesi apapun yang dipilih itu pada dasarnya memerlukan sebuah pengenalan diri. Tujuannya ialah agar profesi yang kita jalani itu tidak hanya akan mendatangkan uang, tetapi juga kebahagiaan dan manfaat bagi diri orang lain. Kemudian pada bab 8 yaitu mengatasi konflik dalam diri dan lingkungan sekitar. Konflik merupakan suatu kondisi di mana terjadinya pertarungan psikologis yang terjadi dalam diri manusia yang lazimnya terjadi secara tidak sadar dan berasal dari munculnya sikap oposisi dari pihak lawan. Di satu sisi, konflik merupakan warna yang hadir sebagai akibat dari proses interaksi yang kita lakukan setiap hari, baik itu di dalam keluarga, sekolah, ataupun dalam lingkungan sepermainan. Konflik juga merupakan suatu hal yang sedapat mungkin harus kita hindari karena akan merusak hubungan sosial yang tercipta antara manusia dan manusia lainnya. Untuk dapat menghindari munculnya sebuah konflik, kita harus dapat mengenali diri sendiri. Proses ini dapat dilakukan dengan menganalisis dan mengupas kehidupan kita sehari-hari, sejak bangun tidur di pagi hari hingga akan berangkat tidur di malam hari. Cara ini cukup efektif untuk mengetahui letak kekurangan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.